Halo semua, pagi ini kita lanjut bahas materi matematika, yaitu tentang aplikasi integral. Jadi pertama kita bahas ada namanya luas daerah. Jadi salah satu tujuan kita bahas integral itu adalah untuk mencari luas daerah. Jadi nanti luas daerah ini ada beberapa bagian. Jadi yang pertama kita bahas adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Nah, di sini ada dua kurva saya buat. Yang pertama adalah sebuah kurva di atas sumbu X dan kurva kedua itu sebuah kurva di bawah sumbu X gitu. Jadi kalau ditanya yang manakah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X? Ya, pada kurva yang pertama ini dia kurvanya. Ini dia sumbu X dengan batas X-nya A sampai dengan B. Maka luas daerah yang dibatasinya adalah ini yang diarsir gitu dia. Jadi nanti kalau dicari bagaimana untuk mencari luas, ya. Jadi untuk mencari luas ini langsung aja kita buat integral dengan batasnya. Batasnya itu A sampai dengan B dari kurva atau dari fungsinya siapa? Dari si fx dx. Nah, ini dia. Ya hampir sama dengan kurva yang kedua. Bedanya apa? Kalau ini kurvanya ini di bawah sumbu X, sehingga kalau dia di bawah bernilai negatif, supaya positif harus kita kalikan lagi dengan negatif. Jadi nanti untuk mencari luasnya itu sama dengan negatif. Jadi harus ada negatif integral dengan batas siapa? Dengan batas A sampai dengan B dari fx dx. Nah, ini konsepnya. Ya, untuk lebih memahami kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1, sumbu X garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 2. Jadi pertama sekali kurva ini kita gambar dulu. Jadi cara menggambar itu kita ambil sembarang titik X, ya. Contohnya kita ambil dari min 1 ya. Kalau X-nya negatif 1 maka Y-nya negatif 1 pangkat 3 dikurang 1. Berarti negatif 2 ya. X-nya min 1, Y-nya min 2. Kita cari perpotongannya kira-kira di sini. Nah, perpotongan antara dua titik. Ya, berikutnya kalau misalnya X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 0 pangkat 3 0 dikurang 1 negatif 1. Berarti saat X-nya 0 Y-nya negatif 1 kira-kira di sini. Yang ketiga kita uji saat X-nya 1. Berarti kalau X-nya 1, 1 pangkat 3, 1 dikurang 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0 berarti di sini ya. Baru kalau X-nya 2. X-nya 2 berarti 2 pangkat 3 dikurang 1. 8 dikurang 1, 7. Nah, baru titik-titik yang terbentuk itu langsung aja kita hubungkan sebuah garis. Ya, langsung aja kita hubungkan sebuah garis. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, inilah nanti kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang dengan 1. Nah, jadi kalau ditanya manakah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu X, ya. Dimana di soal diketahui X-nya min 1 sampai 2. Berarti batasnya X-nya min 1 sampai dengan 2 sampai di sini. Yang ini ya. Maka luas daerah yang dibatasi min 1 sampai 2 ini berarti yang ini. Nah, yang ini. Berarti terdiri dari dua kurva ya. Berarti ada satu luas daerah di bawah sumbu X dan ada juga satu daerah itu di atas sumbu X. Ya. Kalau misalnya pertama sekali itu nanti cari dulu batas ini. Ini kebetulan 1 ya. Tapi kalau misalnya nanti tidak diketahui, langsung aja yang pertama sekali kita cari adalah titik potong terhadap sumbu X, ya. Maka pertama sekali nanti yang akan kita cari, ya, yang akan kita cari itu nanti ada namanya titik potong, ya, titik potong, ya, terhadap sumbu X. Nah, ini dulu kita cari. Kalau dibilang nanti titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Ya, berarti tinggal X pangkat 3 ya. Tinggal X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Berarti nanti X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0.
maka dari sini X pangkat 3 sama dengan 1, maka dari sini kita dapat X sama dengan 1. Jadi pas ini 1 ya. Berarti nanti untuk mencari luas daerahnya ini ya, untuk mencari luas daerahnya ini, jadi nanti untuk mencari luas daerah, langsung aja kita bagi dua. Berarti yang pertama sama dengan integral batas yang pertama itu berapa? Negatif 1 sampai dengan 1 ya. Negatif 1 sampai dengan 1. Tapi karena dia di bawah sumbu X berarti di sini harus negatif. Ya, dari fungsinya. Fungsinya adalah X pangkat 3 dikurang 1 dx. Ditambah dengan yang ini, luas daerah yang kedua. Di atas sumbu X ya, berarti bernilai positif. Berarti integral dengan batas 1 sampai 2 dari fungsinya. Fungsinya adalah X pangkat 3 dikurang 1 dx. Oke. Berarti ini langsung aja kita integralkan biasa. Ini sama dengan negatif dari X pangkat 3 kita integralkan 1/4 X pangkat 4. Integral dari 1 itu X dengan batasnya berapa? Minus 1 sampai dengan 1. Gitu ya. Ditambah dengan yang ini satu lagi. 1/4 X pangkat 4 dikurang X, di mana batasnya itu 1 sampai dengan 2. Oke, kalau sudah seperti ini sudah mudah ya. Berarti langsung aja kita masukkan dia batas atas dulu. Batas atasnya berapa ini? 1 ya, berarti sama dengan minus dari, ya kita masukkan batas atasnya dulu 1 ya. 1/4 dikali 1 pangkat 4, 1/4 dikurang 1 jadi minus 3/4 ya. Dikurang dengan batas bawahnya minus 1. 1/4 dikali minus 1 pangkat 4 tetap 1/4 dikurang minus 1 berarti jadi tambah 1 ya. 1/4 ditambah 1 itu jadi berapa? 5/4 ya, ditambah dengan ya, ditambah dengan yang ini kita masukkan pertama sekali batas atasnya dulu. 2 pangkat 4 16 dibagi 4 4 dikurang 2 2 dikurang dengan batas bawahnya 1. 1/4 dikali 1 1/4 dikurang dengan 1. Berarti kalau dikurang 1 hasilnya minus 3/4. Ya ini ya, tinggal kita sederhanakan. Maka ini sama dengan ya, ini sama dengan minus dari minus 3 dikurang 5 minus 8 bagi 4 hasilnya minus 2 ya, ditambah dengan ya, minus jadi positif. Berarti ditambah 2 tambah 3/4. Berarti ini nanti sama dengan minus itu jadi positif, jadi 2 ya. 2 tambah 2 jadi 4 ditambah 3/4 ya, atau ini sama dengan 3/4 satuan luas. Oke, untuk memahami lagi kita masuk ke contoh kedua. Contoh yang kedua, luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3 dan sumbu X. Ya, jadi pertama sekali sama seperti contoh nomor 1 ini kita gambar dulu dalam koordinat kartesius. Tapi kalau yang pertama tadi pangkat 3 ya. Kalau ini bersama ini pangkat 2 berarti ini salah satu contoh fungsi kuadrat. Kalau di kelas 10 sudah bahas cara menggambar suatu kurva fungsi kuadrat ya. Jadi untuk gampangnya gini aja. Di sini kan koefisien X kuadratnya 1, bernilai positif. Jadi nanti kalau dia bernilai positif, maka kurvanya itu terbuka ke atas. Kalau dia koefisien X kuadratnya negatif, maka kurvanya itu terbuka ke bawah, ya. Jadi karena ini dia koefisien X kuadratnya positif 1, maka dia terbuka ke atas. Dan di sini kan konstantanya 3. Arti 3 ini dia nanti memotong pada sumbu Y saat Y-nya sama dengan 3 gitu. Jadi nanti kurvanya seperti ini kira-kira. Ya dia terbuka ke atas tadi saya katakan karena koefisien X kuadratnya bernilai positif. Inilah kurva si Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Ya, pertama sekali tadi saya katakan kita cari dulu ini yang membatasi antara kurva dengan sumbu X, berarti nilai X-nya ini. Ya, dengan cara bagaimana?
dengan cara mencari titik potong pada sumbu X. Ya, dengan cara titik potong pada sumbu X. Berarti kalau dibilang titik potong pada sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. Gitu dia ya. Kalau dibilang titik potong pada sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Berarti kurvanya itu Y-nya kita ganti jadi 0. Berarti tinggal siapa? Yang tinggal adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan, cari dua bilangan dikalikan hasilnya 3, dijumlahkan hasilnya minus 4. Berarti dijumlahkan hasilnya minus 4, berarti ini adalah negatif 1 dengan negatif 3. Ya, maka dari sini nanti kita dapatlah X sama dengan 1. Dari sini nanti X sama dengan 3. Jadi nilai X yang memotong kurva pada sumbu X itu adalah 1 dengan 3. Maka yang mana luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu X? Berarti yang ini. Ya, coba kalau kita lihat luas daerah yang dibatasi itu ya terletak di bawah sumbu X, berarti nilainya bernilai negatif. Maka kalau ditanya untuk mencari luas, ya, kalau ditanya untuk mencari luas berarti integral di sini harus ada negatif karena di bawah sumbu X. Berarti batasnya 1 sampai dengan 3 dari fungsinya. Fungsinya adalah X kuadrat dikurang dengan 4X ditambah 3 dx. Nah, dari sini sudah tidak ada masalah ya. Berarti langsung aja kita integralkan seperti biasa. Ya, berarti ini sama dengan negatif integral dari X kuadrat sepertiga X pangkat 3. Integral dari 4X itu adalah 2X kuadrat ditambah dengan 3X. Batasnya berapa? 1 sampai dengan 3. Nah gini, berarti kita masukkan dulu yang pertama adalah batas atasnya yaitu 3. Ya, 3 pangkat 3 27 dikurang dibagi 3 adalah 9. 3 pangkat 2 9 dikali 2 berarti 18 ya. Ya, ditambah 3 kali 3 berarti tambah 9. Ya, baru berikutnya kita kurangi dengan batas bawahnya 1. Sepertiga kali 1 pangkat 3 tetap sepertiga. 2 kali 1 kuadrat tetap 2. 3 kali 1 tetap 3. Ya, tinggal ini kita selesaikan. Berarti sama dengan ya 9 dikurang 18 minus 9 tambah 9 0 habis ya. Berarti yang tinggal adalah yang ini, negatif dari ya sepertiga minus 2 tambah 3 hasilnya positif 1. Yang ini dia. Berarti setelah ini sama dengan negatif kali negatif jadi positif, tinggallah dia sepertiga ditambah 1. Atau nanti ini sama dengan ya, ini sama dengan 1/1/3 satuan luas. Ya, sudah paham ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Bagian kedua kita akan bahas luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Jadi kalau sebelumnya yang kita bahas tadi satu kurva, ini ada dua kurva dengan batas X A sampai dengan B. Di mana kurva di sini adalah horizontal ya. Maka luas daerah yang dibatasi ini yang saya arsir. Jadi kalau ditanya nanti untuk mencari luas daerahnya ya, itu nanti sama dengan integral batas A sampai B ya, kurva paling atas dikurang kurva paling bawah. Yang paling atas itu adalah si fx, yang paling bawah adalah si gx. Nah, jadi ini kita integralkan terhadap si x karena dia mendatar. Ya, beda yang kedua. Yang kedua ini kurvanya itu vertikal ke atas ya. Jadi ini kita integralkan terhadap y. Berarti kalau ini nanti yang kurva kedua untuk mencari luas itu sama dengan integral batasnya juga A sampai dengan B. Kalau ini dia kurva paling kanan kurang kiri, berarti FY dikurang dengan GY. Ya, berarti FY dikurang dengan GY. Ya, ini terhadap Y berarti DY. Ya, jadi inilah nanti rumus yang akan kita gunakan. Ya, inilah nanti rumus yang akan kita gunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Jadi untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal berikut.
Contoh yang pertama, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva seperti gambar di bawah. Ya, ini sudah jelas kita mencari luas yang diarsir ini. Berarti pertama sekali kita cari dulu perpotongan kedua kurva yang ini dulu. Jadi kalau ditanya mencari ini pada X-nya berapa untuk mencari batasnya dulu, berarti kita aja langsung buat Y1 sama dengan Y2. Mencari X-nya berarti Y1-nya kita misalkan 2X ya sama dengan Y2-nya kurva yang kedua. Berarti 8 dikurang X kuadrat, semuanya pindahkan ke ruas kiri. Berarti minus X kuadrat pindah jadi X kuadrat, ini positif 2X. 8 itu pindah jadi negatif belakang, maka di kanan itu tinggal 0. Langsung aja kita faktorkan ya, dikalikan hasilnya negatif 8, dijumlahkan hasilnya 2. Berarti X positif 4 dikali dengan X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti nanti dari sini kita dapatlah X sama dengan minus 4. Dari sini nanti dapat X sama dengan 2. Jadi ini kan 0. Berarti kalau titik ini pasti di kanan 0, maka yang memenuhi adalah 2. Sedangkan minus 4 ini nanti kalau ini kita perpanjang ke bawah, dia berpotongan pada minus 4. Tapi karena tujuan kita mencari ini, maka ini nanti saat X-nya 2 gitu. Maka nanti kalau ditanya untuk mencari luas ya, maka untuk mencari luas daerah yang diarsir itu sama dengan integral batasnya 0 sampai dengan 2 ya, 0 sampai dengan 2, kurva yang di atas dikurang yang di bawah. Yang di atas ini yang merah ya, yang merah itu siapa? 8 dikurang X kuadrat dikurang dengan kurva yang di bawah yang ini, berarti si 2X dx. Oke, kalau sudah seperti ini boleh langsung kita integralkan biasa. Berarti ini nanti sama dengan integral 8X dikurang ini sepertiga X pangkat 3. Integral 2X itu adalah X kuadrat, batasnya 0 sampai 2. Berarti pertama kita masukkan batas atasnya, ya 2 ya. 8 kali 2 16, sepertiga kali 2 pangkat 3. Berarti 8 per 3, 2 pangkat 2 dikurang 4. Dikurang batas bawah. Ya, batas bawahnya 0, berarti ini semua sudah 0 ya. Berarti inilah hasilnya. Berarti ini sama dengan 16 dikurang 4. Berarti 12 dikurang 8 per 3. Berarti tinggal kita samakan aja penyebutnya. Berarti nanti ini per 3 ya. Ini masih per 1. Berarti atau 12 kali 3, 36 dikurang 8. Atau ini nanti sama dengan 28 per 3. Ya, supaya sederhana kita ubah ke pecahan campuran. 28 dibagi 3 itu sekitar 9. Sisanya 1 per 3. Maka luas daerahnya adalah 91 per 3 satuan luas. Oke, untuk memahaminya lagi kita bahas satu contoh soal lagi. Contoh berikutnya, luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Yang ini yang diarsir yang dicari. Jadi kalau seperti ini kan kita tidak tahu manakah kurva yang di atas gitu. Jadi di sini jangan terjebak. Jadi pertama sekali ini nanti harus kita bagi 2 dulu ini. Ya, jadi pertama sekali kita harus tahu dulu nilai X di sini saat berapa. Berarti sama seperti tadi, kalau ada 2 kurva, untuk mencari perpotongannya 2 kurva itu selalu buat Y1 sama dengan Y2. Ya, Y1-nya kita misalkan aja X kuadrat, itu sama dengan 2 dikurang X. Ya, semua kita pindahkan ke ruas kiri jadi X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Dikalikan negatif 2 dijumlahkan positif 1. Berarti X positif 2 dikali dengan X dikurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini dapat X sama dengan negatif 2. Dari sini X sama dengan 1. Karena ini 0, di sini di kanan 0, pasti di sini tidak mungkin negatif. Berarti yang kita ambil X-nya sama dengan 1. Ya, jadi kalau untuk mencari luas, ya, jadi kalau ditanya mencari luas ini langsung kita bagi jadi 2 bagian. Berarti untuk mencari luasnya nanti sama dengan integral batas 0 sampai dengan 1 dari kurva yang ini. Berarti siapa? X kuadrat dx ya. Ditambah dengan integral batas 1 sampai dengan ini. Ya, kalau di sini saat y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti x-nya 2 ya. Kalau y-nya 0 berarti 0 sama dengan 2 kurang x, min x-nya ke kiri jadi x sama dengan 2. Berarti batasnya 1 sampai dengan 2 dari kurva yang ini. Kurvanya itu siapa?
2 dikurang X dx. Berarti kalau sudah seperti ini langsung aja kita integralkan. Nah, berarti nanti ini sama dengan sepertiga X pangkat 3, batasnya 0 sampai dengan 1 ditambah dengan yang ini. Integral 2 itu 2X, integral dari X itu adalah setengah X kuadrat, batasnya 1 sampai dengan 2. Berarti tinggal kita masukkan sepertiga kali 1 pangkat 3 sepertiga. Sepertiga kali 0 ya tetap 0, berarti sepertiga aja. Ditambah dengan kita masukkan dulu batas atasnya dulu 2. 2 kali 2 4, setengah dikali 2 pangkat 2. Berarti setengah dari 4 dikurang 2 ya. Nah, baru kita kurangi dengan batas bawahnya. 2 kali 1 2, setengah kali 1 kuadrat tetap setengah. Ya, jadi ini tinggal kita sederhanakan. Ini sama dengan sepertiga ditambah dengan 4 kurang 2, 2 dikurang 2 kurang setengah itu 3/2. Ya, 3/2. Berarti ini boleh kita sederhanakan jadi ya sepertiga ditambah. Ini kan 2 kurang 3/2, 2 kali 2 4. 4 dikurang 3 jadi 1/2. Maka sepertiga ditambah 1/2 kita samakan penyebutnya per 6. 6 bagi 3 kali 1 itu 2. 6 bagi 2 kali 1 itu positif 3. Maka luasnya sama dengan 5/6 satuan luas. Oke, sampai di sini dulu kita bahas hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Need a fan, that's what they call me.